warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sekarang kita pertemuan 10 berarti ya. Ini ya, pertemuan 10. Terus kita masih bahas aplikasi ya. Kali ini kita akan bahas aplikasinya itu adalah spreadsheet, khususnya di Excel. Memang sebetulnya pakai WPS Office juga bisa, pakai yang lain silahkan, yang di Google juga boleh ya. Karena kalau kalian lihat di Google juga kita disediakan ya sebetulnya ya, ini deh saya share lagi di screen-nya ya. Jadi kalian kalau nggak punya ini ya, nggak punya Office, bisa dikerjakan di cloud. Jadi asal ininya kondisi web browser Chrome-nya sedang on ya. Saya di sini sedang login menggunakan email Unjani, dan di sisi saya di lecture itu fasilitas Google Drive-nya lumayan ya, lumayan besar, gede gitu ya. Bisa nyimpan banyak file. Kalau dulu sih unlimited, kalau sekarang sudah dibatasi ya, jadinya kemarin sempat kehabisan gitu ya. Nah, ini kalian bisa cek yang sebelah kanannya ada bar hitam dari Zoom, bolehlah digeser-geser tuh ya ke kanan ke kiri biar nggak ngehalangin ya. Karena saya mau liatin yang sebelah kanan, ini kan ada titik-titik ya, Google Apps. Kalian suka pakai ini nggak? Ya, fasilitas ini nggak? Nah, ini suka dipakai nggak, diulik nggak? Coba, saya pengen tahu deh di chat, silakan. Ada yang sering atau tergantung banget sama Google Apps yang ada di sini? Atau malah, saya mah nggak tahu, buat cuman ada di handphone gitu ya udah gitu, asal ada aja. Oke, jarang ya, ada jarang. Kalau saya sih seandainya ini ya, pas lagi bermasalah Office saya, itu saya suka pakai habis-habisan di sini ya, karena di sini banyak bisa dipakai ya. Nah, apa aja nih yang bisa dipakai di sini? Untuk fasilitas pengolah kata udah ada Docs ya, untuk presentasi udah ada Slides, untuk spreadsheet sudah ada Sheets ya, jadi Google Docs, Google Sheets sama Google Slides semuanya nanti tersimpan di Google Drive kalian. Kalian bisa sepuas-puasnya simpan, tapi ada maksimum ininya ya, ada maksimum kuotanya ya. Nah, untuk di tugas-tugas kalian nanti itu masuk juga ke Google Drive saya. Kalau kalian lihat di Classroom itu kan nyambung di bawah nih ya, ada Classroom. Classroom-nya nyambung dari email kita, email Unjani ataupun email yang biasa ya. Terus nanti tugas yang kita kumpulkan ya, atau yang dikumpulkan ke saya, baik di saya dan di Anda, itu sama-sama tersimpan di cloud dan terbuka di drive kita ya. Jadi Anda kan post MOTD ya, nanti di saya juga terbuka di drive saya gitu. Terus untuk fasilitas meetingnya kita bisa pakai Google Meet ya, ini jarang dipakai ya, Google Chat, ada Google Calendar, sebetulnya cukup lengkap ya. Bikin form juga ada Google Form. Ada yang pernah bikin formulir pakai Google Form? Coba dong, saya pengen tahu. Form pakai Google Form siapa aja nih? Ini saya kasih tanda share-nya nih, yang suka pakai di form atau pernah bikin formulir pakai Google Form. Ini ya, untuk menampung masukan ya. Jadi kalau kalian perlu data ya, ada yang pernah, ada yang belum, ya jadinya seimbang ya. Oh, ini Fawas anak soleh ya, bantuin ibu bikin soal ujian. Alhamdulillah Fawas ya. Ya, jadi kepake ilmunya nanti ya. Nah, ini yang belum pernah, mungkin ya saya tunjukin deh sedikit ya. Ini Google Form ini kalian bisa dipakai untuk ini ya, menampung
masukan dari audiens ya, entah terserah mau bikin kuis, mau bikin apa namanya survei, kuesioner, karena nanti perlu ya kalau kalian tugas akhir membutuhkan data dari orang ya, Anda mau nge-survei, mau bikin kuesioner, ya saran saya silakan salah satu alternatifnya adalah pakai Google Form gitu ya. Jadi kayak kemarin kalian ujian itu saya bikin di Google Form untuk kuis. Gitu. Nah, kalau udah terlanjur ngetik ini ya ini nanti settingnya diubah aja jadi make this a quiz gitu. Oke, itu ya. Ini saya klik lagi new tab, nanti kebuka lagi si titik-titik 9-nya. Yang belum pernah mungkin ya nantinya akan perlu juga sih ya. Mudah-mudahan saya ini deh kalau sempat bikin video tutorial aja ya, nggak usah di kelas ya. Lalu juga ada currents. Ini apa? Ini ya untuk bikin profil. Kalau saya sendiri tidak digunakan karena di manage sama Unjani ya. Jadi ini ya nantinya harus ke sana gitu ya untuk ngedelete. Kalau pengen saya delete ya minta permission ke sana gitu ya. Oke, jadi Google Currents itu rasanya seperti sosmednya gitu ya. Lalu untuk Google Contacts, ini kalian bisa synchronize dari smartphone kalian. Suka disimpan nggak di cloud? Jadi nomor teleponnya nggak hilang. Nanti kalau ganti handphone, tinggal download lagi dari Google Contacts ya. Di smartphone-nya bisa diupload ke cloud. Karena kan banyak tuh ya data nomor telepon teman-temannya ya dari TK mungkin ya sampai sekarang sama saudara, sama gurunya ya. Simpan. Terus kalian mau ganti handphone, ya tinggal diambil. Nah, ini kalau YouTube belum tentu ini ya kalian sebagai YouTuber ya, maksudnya channelnya aktif belum tentu ya. Jadi harus diaktifkan dulu ya YouTube ini kalau pengen jadi YouTuber ya. Terus ada Google Ads ya, ladang cari uang ya antara yang masang sama yang nge-publish ya. Saya nggak akan bacain semua satu-satu ya. Ada foto bisa lihat di smartphone, Google Maps sudah biasa ya. Terus ini nih Jamboard, mungkin waktu sekolah zaman dulu pernah pakai Jamboard sama gurunya ya, keroyokan ya, misalnya apa menceritakan pengalamannya gitu ya, menceritakan apa pendapatnya disimpan rame-rame di Jamboard pada saat sinkronus. Pernah nggak pakai Jamboard? Itu keroyokan juga tuh ya, ya Jamboard belum ya. Nanti deh kapan-kapan kalau sempat kayak gini ya. Itu saya lagi nggak enak badan, lagi flu batuk pilek. Jadi punten wehnya ini kelas yang barusan tuh saya asinkronuskan dulu. Terus saya istirahat dulu sebentar sebelum masuk kelas kalian, makanya sekarang bisa masuk ya. Nah, ini ya kita bikin Google Jam, bikin Jamboard. Terus saya bisa jelasin di sini kan ke kalian ini adalah ini adalah ini gitu ya. Terus kalian juga bisa punya akses ke sini. Nanti saya tinggal share ke kalian. Terus nanti kita keroyokan misalnya kita bikin sticky note, kita bikin perencanaan apa gitu ya. Ini untuk sticky note-nya ya. Nah, simpen situ. Terus udah gitu kalau ada gambar ya, misalnya saya punya gambar apa di situ, gambar perencanaan apa gitu ya. Terus saya simpan ceritanya si gambarnya di sini. Ini gambar eh, arsitektur atau gambar kelas diagram gitu ya. Ini gambar kelas diagram. Terus kalian diskusi sama teman-temannya ya.
mau ngobrolin apa terus dipin gitu ya di sininya teman-teman bantuin dong ini udah benar apa belum gitu ya. Gitulah kira-kira ya, nanti temennya ikut gambar di sini ini ya, boardnya ya. Terus nggak bisa tutup ya, ini ngehalangin ini ya yang dari zoomnya ya. Oh, pada belum pernah ya. Oh, kirain udah pernah. Biasanya ini eh, guru-guru tuh suka pada pakai Jamboard ya buat nerangin ya. Kalau saya kan neranginnya di ini di annotate atau di whiteboard yang ada di Zoom. Ya, tapi kadang kalau saya pakai Google Meet, saya pakai Jamboard gitu. Ya, terus ada lagi yang ini ya, ada untuk ini. Aduh, mana ya? Oh, nggak muncul ya di sini ya. Untuk coding Python sebetulnya dikasih ya. Nanti silakan dicari lagi di sini. Ada untuk coding Python ya, tapi tidak muncul di sini. Nggak mungkin saya bahas semua. Nah, itu ya, maksud saya adalah ini aja sih ya. Aplikasi aplikasi kalau kalian nanti butuh ini saya nggak bisa annotate lagi nih ya, kalau kalian butuh Office yang gratisan atau ala-ala Office ya udahlah, misalnya kepepet butuh Docs, sheet sama slide ya ada di sini ya. Cuman fasilitasnya memang tidak selengkap yang ada di MS Word atau Excel ya. WPS Office juga belum tentu bisa mengcover yang seperti kemarin kita praktekkan. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. Kita akan masuk ke, saya share dulu. Saya share screen aja ya. Kita langsung fokus aja ke sini ya, aplikasi spreadsheet. Kita nanti pakai Excel ya. Karena saya nggak perlu bikin apa PPT, soalnya ya gitu doang gitu ya maksudnya ya. Gitu doang, tapi kalau nggak belajar juga ya nggak mungkin ya. Ya, jadi Excel itu aplikasi yang dikembangkan oleh Windows ya. Ada juga untuk di Macintosh ya, kalau kalian pakainya macOS, download juga ya Excel-nya. Terus di sini kita fitur yang paling apa ya, yang paling kelihatan untuk dibutuhkan di Excel itu adalah kita bisa uh, electronic data processing gitu ya. Jadi kita bisa mengolah data ya, kita bisa bikin grafik, kita bisa bikin pivot table ya, kita juga terus di situ ada tambahan ya, bisa macro programming language pakai VB ya, VB for application. Kita nggak bahas sampai sana sih ya, tapi setidaknya bahas pivot table ya. Nah, kalau zaman dulu itu ada multiplan. Nah, sebelumnya lagi tuh ada Lotus ya. Nah, jadi dulu tuh multiplan tahun 82, kemudian eh, kalah sama Lotus. Jadi ada Lotus 123 ya. Waktu masih zaman DOS ya, OS-nya. Kemudian Excel itu dirilis lagi ya, gantiin multiplan dirilis di ini ya di tahun 87-an ya. 85-an gitu ya. Terus intinya gini ya, intinya isi arithmetic solution ya, kalian kalau punya data enak ya, bisa dimasak di Excel. Cuman bukan berarti gini ya, Bu saya skripsinya ngolah datanya pakai Excel aja, jangan ya, nggak bisa gitu juga. Nanti kalau misalnya Anda punya data apa, katakanlah punya big data gitu ya, terus mau diolah, ingin menghasilkan suatu rekomendasi kah atau pengelompokan kah ya dan kawan-kawannya, eh, tidak bisa diolah di Excel gitu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dimasak di Excel sehingga kita dibikinkan programnya sama kita gitu ya. Ya itu tugas kalian sebagai programmer. Kalian bikin programnya. Dapetin data itu banyak ya. Kalian bisa dapatkan data yang gratisan di sini ya. Ke Kaggle aja untuk machine learning. Ya, kalau kalian tertarik sama machine learning. Nah, ini
Kenapa sih penting? Data itu penting ya, data itu penting ya, data itu penting untuk pelatihan ya. Jadi kalau mau bikin kecerdasan buatan, data latih itu penting. Kayak gini, kita mau bikin AI ya untuk mengenali wajah, ya, ini face detection nih, face detection. Ya berarti kan si mesinnya kayak kayak dogi ya, dilatih ya supaya dikenali, kamu kenali ini wajahnya si Ujang. Nanti kalau ada wajah kayak gini, ini namanya Ujang gitu ya. Kan dia harus ini dulu, diajarin dulu nih data Ujang. Ini data Ujang kena cahaya sedikit, data Ujang cahaya banyak, data Ujang meleng sedikit ke kiri, data Ujang tampak depan, data Ujang cahayanya sedang, gitu segala macam ya, data Ujang, Ujang lagi ketawa, Ujang lagi cemberut, pokoknya apapun wajah Ujang dilatihkan, itu data latih ya, dilatihkan supaya komputernya paham. Terus nanti outputnya ketika kita masukin lagi foto nih, fotonya Fajar dimasukin, Fajar dikenali nggak nih sebagai Ujang? Ya kan beda orang ya, nanti hasilnya adalah ini bukan Ujang. Tapi ketika foto Ujang masuk ke situ, oh iya ini adalah Ujang. Fungsinya untuk apa? Salah satu aja ya, salah satunya misalnya untuk keamanan rumah. Jadi ketika Ujang datang ke rumahnya, wajahnya di-scan, pintunya ter-unlock. Itu ya contoh-contoh seperti di film-film ya. Atau untuk apa kalau kalau di iOS ya, di handphone Apple kegigit, itu ada ininya ya, ada Face ID-nya ya, mengenali wajah si yang pemilik handphonenya. Kalau ada wajah dia berarti ke unlock gitu. Ya, itu namanya seperti itu. Nah, itu adalah namanya dataset ya. Jadi ini data-data ini simpan di dataset kayak ini ya, face detection in image. Mungkin susah lihatnya, mungkin yang ini ya, data financial tweets ya, dari tweets yang berkaitan dengan finance ya, dari Twitter pasti ya, kalau tweets ini ya. Ini kita bisa baca ya. Terus kalau di download biasanya saya males males register, nanti aja ya. Di download nanti biasanya hasilnya CSV atau XLS gitu ya. XLS itu untuk Excel. Jadi extension ya dari Excel itu XLS ya. CSV apa CSV? Tahu CSV? CSV orang Sunda mah. CSV. Itu pernah menemukan format file itu CSV. CSV apa coba? Koma. Oh enggak, belum pernah. Pernah. Apa? Singkatan dari apa? Ini kalau saya buka Excel saya, nanti ketika ini di save as ya, saya mau save as di sini aja misalnya ya. Nah di sininya kita bisa pilih ya, nih CSV ya. CSV itu koma, ada koma separatornya pakai koma gitu ya. Separatornya pakai koma. Ya, ada CSV koma delimited, tuh CSV koma delimited ini yang UTF-8 ya. Macintosh DOS gitu. Nah, kalau kita yang mana, kita biasanya kalau butuhnya XLS ya udah Excel workbook aja ya, nggak usah yang lain-lain kayak gitu ya. Saya cancel lagi, saya nggak jadi. Ya, jadi intinya kalau nanti kalian, aduh Bu, ini filenya yang di downloadnya CSV, don't worry karena CSV bisa dibuka di Excel. Nanti kalau misalnya kalian mau mengolah itu file tersebut, ya di save as aja sebagai Excel. Gitu. Atau sebaliknya, Bu, sistem tersebut tidak mengenali XLS, harus CSV, ya berarti di save as-nya sebagai CSV, baru di-upload. Gitu. Itu hal-hal yang nanti udah biasa pasti kalian temukan ya, kalau ketemu dengan sistem ya. Nah, pertama ini ya, tampilan awalnya. Oke, sekarang saya pengen tahu nih, Excel.
Siapa yang udah pernah pakai Excel? Terus sama frekuensinya ya. Ayo di chat. Udah pernah ya, Nathan udah pernah ya. Coba disebutkan ya, Bu, saya ini frekuensinya sering. Pernah, Bu, atau sering sekali, Bu. Pernah doang, jarang. Pernah tapi jarang. Biasanya kalian bikin Excel buat apa nih? Bikin Excel buat apa nih? Data. Ada lagi yang lain? Waduh, ini Nathan pas SD. Tugasnya apa? Bikin apa? Fahri tugasnya bikin apa tuh? Bikin, kalau cuman bikin tabel, iya sayang ya, sayang ya. Tadi saya lihat ada Naufal data katanya ya. Oke, Naufal berarti udah biasa ya memasak data di Excel ya. Filipi sering ya. Dulu, sekarang gimana? Masih masih ingat? Oh iya, Maxmin. Oke, oke. Bikin data siswa SMK. Oke, bagus ya. Oke, saya akan mengingatkan mungkin ya yang belum pernah dan yang pernah tapi jarang ya. Kalau yang udah sering, alhamdulillah ya. Nah, terutama ini Anggita emang kepake banget ya bikin tabel akuntansi itu ya. Waktu SMK bikin tabel akuntansi, ih pasti kepake banget ya. Karena emang iya, ini seperti ledger ya, ledger book ya. Makanya di sininya apa kadang-kadang saya bilangnya kalau mau bikin ledger di sini aja gitu ya. Oke, ini satu halaman ini namanya sheet ya. Sheet itu bisa bisa ada satu sheet atau dua sheet. Ini ada plusnya, tambahin ya new sheet ya. Ini mau misalkan data apa gitu ya di sininya yang ini data lainnya seperti yang kalian lihat ya pas ngisi kelompok kan saya bilang sheetnya sesuai kelas ya gitu ya kan di situ ada kelas PO1 ya ada kelas apalagi tuh Sismul ya ada kelas Aplikom juga nah ini saya pakai bedakan dengan sheet nah terus ini ada kolom ya kolom A dan seterusnya lalu di sini ada baris dan seterusnya bisa kita atur juga width dan height-nya. Saya kalau jelasin di sistem multimedia, saya pasti pakai ini ya, pakai Excel ya. Ketika saya mau jelasin raster image ya. Karena image itu kan terdiri dari pixel-pixel biar gampang. Nah, ini ya, width-nya 3 gitu ya, dikecilin ya. Atau ini mau diperbesar width-nya silahkan ya. Nah, ini ya, with apa format cell. Nah, kalau format cell lebih ini ya, lebih lengkap. Mana tadi row height mau diisi berapa misalnya 7 atau 20 ya. Nah, gitu ya. Tapi langsung berlaku kalau saya klik di sini ya di tab ini langsung berlaku untuk keseluruhan ya. Oke, saya akan batalkan yang tadi ini saya delete aja ya. Saya delete yang ini juga saya delete. Suka-suka ya. Tuh, udah nggak ada isinya tadi ya. Nah, ini namanya sel ya, berarti ini disebut sel D4. Ini ada di sini namanya tuh ya, sel D4. Nah, ini untuk isinya. Bisa ketik di sini, bisa ketik di sini ya. Begitu ketemu sama dengan itu udah masuk ke equation atau formula ya. Ya saya nggak akan bahas itu dulu. Ini kepakainya di sini nih. Contoh ya. Ini mungkin belum di file latihan ya. Contohnya saya pengen ngolah nilai eh, ini deh. Ini ya. Oke, ya. Nah, ini nilai asli ya. Nilai asli ya.
nilai asli. Terus saya banyak yang hapus-hapusin. Ini misalnya, ini ngehalangan, saya hide, ya kolomnya bisa saya hide. Nah, terus saya mau menghitung kehadiran. Ini kan 8 pertemuan totalnya ya. Berarti berapa persen sih gitu ya? Berapa persen eh, kehadiran si mahasiswa tersebut. Nah, saya pakai sama dengan, terus sudah gitu saya sum ininya ya. Nah, ini sum itu untuk menambahkan ya. Menambahkan ini semuanya. Kita bisa pilih dari sini sampai sini. Tambahin, ditotalin ya. Per 8 ya, per 8. Coba hasilnya berapa? 0,375 ya. Kalau mau persentase berarti kali 100 gitu ya. Berarti kehadirannya ini Baringin adalah 37,5%. Itu kan langsung ini ya. Terus pengen langsung ke bawah. Tar ini biar enak bacanya. Saya hilangin dulu profilnya. Apa ini si Samsul saya delete aja, datanya nggak bagus ya. Ya datanya udah lengkap ya. Kalau nggak bagus datanya nanti suka ada ahref ya, suka ada ref gitu ya. Nah ini kan ini ada nomor ya. Nah nomornya ini bisa kita double klik udah langsung ngurut ke bawah kan ya. Kalau saya suka gitu, saya malas nge-drag and drop, jadi saya suka gini aja, klik-klik gitu ya. Kalian mungkin drag and drop, tapi kalau udah enggak ya alhamdulillah. Nah, ini juga sama, saya akan lakukan hal yang sama rumusnya untuk hitung kehadiran. Saya double klik, tuh ya, kelihatan ya. Berarti di sini akan terlihat, saya akan pakai filter di sini ya. Kecepatan nggak? Datanya kalian nggak punya ya. Bisa lihat aja, karena ini ini masih dasar. Cuma ngingetin doang. Ini saya suka pakai filter. Nah, mana filternya? Filter, filter, ya. Saya filterin. Saya mau ngecek siapa sih ini yang kehadirannya di bawah 85%, yang di bawah 80%. Gitu ya, saya pengen ngecek dia. Aduh, tadi saya mencet admit, jadi aja ini hilang. Nih ya, yang di bawah 80% saya pilihin, jebret. Oh, ini calon-calonnya dapat E gitu kan. Kehadirannya kurang ya. Oke, filternya bisa dihilangin lagi ya. Bisa di clear dengan tetap menyala atau mau dihilangkan aja filternya. Ya. Nah, terus ada nilai. Ceritanya ini ada nilai ya. QTA itu isinya adalah average ya, rata-rata dari nilai-nilai ini. Namanya juga QTA ya, kuis tugas absensi gitu ya. Kuis tugas absensi ini saya akan rata-ratakan ya. Tapi saya pengen 20% itu ngambil dari kehadiran, 80%-nya ngambil dari rata-rata. Ya, gimana caranya? Coba bikin rumusnya di chat. Ayo, gimana rumusnya? 20% ngambil dari kehadiran, 80% ngambil dari rata-rata ini, nilai ini. Sampai sini. Sok, gimana rumusnya? Coba di chat. Ada yang bisa? Si penanda rumus. Kalau nggak bisa, bilang aja, Bu, belum bisa. Jadi saya bisa ngeceknya bisa, oh masih ada yang belum terlalu paham di rumus. Ingatan lupa, ya oke. Yang lain, ini lupa atau belum bisa? Lupa ya. Oh ada yang belum bisa beneran ya. Belum bisa. Oke, kalau gitu yang lupa sama belum bisa pasti kalian ini ya yang belum bisa berarti belum tahu ini ya untuk rumus rata-rata ya. Waduh, Anas belum pernah Excel. Oh iya ya, tadi banyak yang belum juga ya. Oke.
Ya, kita mundur lagi deh, kita mundur ya. Berarti jangan langsung gini. Kasihan nanti ya. Saya bikin lagi satu sini ya. Bentar tuh kan ngeheng. Sebentar ya. Ya, pakai average. Bentar, saya ngeheng laptopnya. Kalau lagi bagi share screen suka begitu. Mendadak ngeheng. Nah, saya share screen lagi. Saya tambahin sheet baru ya untuk kita belajar ya. Bahwa di Excel itu kita bisa berhitung apa mengolah data ya. Misalnya saya punya data, kita copy aja dari sini ya. Saya punya data nama ini, saya copy aja deh ya, dari sini ya. Atau saya duplikat aja ya, males saya copy-copy ya. Saya duplikat ya, saya akan duplikat ininya di delete dulu. Saya akan duplikat, aku salah. Saya akan duplikat yang mau diduplikatnya yang mana? Bentar ini di delete dulu. Yang mau diduplikatnya yang mana? Ini kan ya IMK DSEB. Klik kanan, move or copy. Saya pilih create a copy. Terus saya, oke, maka ini duplikatnya. Ini saya drag and drop supaya pindah ke sini. Ini latihan berhitung. Ya, kita untuk latihan berhitung. Supaya nggak pusing, ini NIM-nya saya delete dulu aja ya. Data standar, maksudnya data ini dulu aja. Kita delete ya. Datanya masih data ini. Data biasa. Oke, ada UTS-nya. Delete ya. Delete dulu. Delete lagi. Itu kalau kalian lihat bekas saya ini ya, bekas saya ada warna-warni itu pasti ada sesuatu di situ biasanya. Itu saya inikan dulu ya, saya hilangkan fill color-nya. Ini kita kontrol A. Ya, jadi untuk milih ini, klik aja di mana aja, kontrol A, terus kita kasih all border. Nah, dapat tuh ya. Nilai ya. Nah, nilainya ini koma-komaan ya. Nah, terus saya mau bikin nih, saya mau bikin baringin ini total nilainya berapa gitu ya. Si judul ya. Jumlah nilainya berapa antara UTS sama UAS. Ini kan kita pakai untuk menyalakan formula, kita ketik dulu sama dengan, terus ini formulanya ada di kiri atas, kebetulan sudah muncul sum ya. Saya mau ngesum yang ini UTS sampai UAS sambil tekan shift ya. Saya pilih gitu ya. Sambil tekan shift. Nah, itu kan jumlah nilainya dia ya. Ini juga sama nih. Ini juga sama kan? Ini juga sama jumlahin ya. Ini dengan ini. Tapi kan kalau berkali-kali capek ya, makanya kita jebret, kita bisa drag and drop ke bawah. Tuh dapat ya. Dijumlahin ya. Nah, terus saya pengen rata-ratain. Nah, kan kalau rata-rata itu jumlah dibagi, ini jumlah datanya 2 ya. Bagi 2, tuh kan jadilah average ya. Tuh, ini saya jebret lagi ya. Tuh, itu rata-ratanya. Nah, sekarang kalau kita langsung pakai rumus average, caranya itu sama dengan ya untuk mengaktifkan formula. Kita pilih di sini, ada ya rumusnya ya, average. Pilih average yang mana? Ini ya, average dari UTS sampai UAS. Tekan shift ya. Tuh, itu rata-ratanya.
Jebret. Sama kan hasilnya ya? Sama ya. Misalnya saya mau menghitung lagi rata-rata dari di kelas tersebut UTS-nya rata-ratanya berapa? Ini ya, sama dengan average lagi. Kali ini kita pilihnya mana? Dari atas kan mau di rata-rata ya, sampai ke bawah. Nah, itu rata-rata kelasnya ya. Yang ini juga sama kan? Saya geser aja gini. Oh, datanya sama ya. Dia nge-average yang ini ya. Tuh. Areanya jadi biru. Nih, ya. Area kepilihnya jadi warna biru. Oke, itu untuk average aja. Ya, untuk average aja. Nah, ini apa nih ref karena ada datanya hilang ya. Untuk average aja. Nah, sekarang saya mau bikin rumus baru. Ini supaya nggak ngehalangin, saya hide ya. Ini saya pilih kolomnya sampai sini sambil tekan shift. Jadi kalau pilih banyak tekan shift ya. Terus di hide. Nah, langsung ke situ kan ya. Biar area kerja kita kelihatan di situ dalam satu layar ya. Nah, sekarang kita mau mengambil di KTA itu 20% aja dari kehadiran dan 80%-nya dari rata-rata kuis dan tugas. Ya. Gimana jadinya? Kan 20% itu kan 0,2 ya. Jadi saya kalikan nih 0,2 dikali kehadiran 20% ya. Kurung tutup dipisah gitu ya. Tambah 0,8 dikali ini kita inikan lagi rumusnya masukkan lagi tadi pakai average ya average mau pakai kurung lagi juga boleh supaya rapi kita pilih average-nya yang mana ini kan ya tugas dan kuis ya pilih sampai sini jangan dulu oke ininya di kurungnya dilengkapi dulu ya kan belum selesai tuh ya tuh udah nah ya terus kalau kalian ngitung kurungnya kebanyakan kalau saya lihat ini nanti pasangannya hitam tuh ya nih tuh hitam ya tuh merah ungu gitu ya nah berlaku sama nih untuk bawahnya 20% kehadiran 80% dari tugas dan kuis ya jadi tinggal jebret tuh ya double klik langsung dapat nilai kehadiran nilai KTA-nya. Nah, ini masih ada yang belum pakai border ya. Saya Ctrl A dulu, terus saya kasih gitu ya. Terus ini kita bersihin dulu ya. Dibersihkan ini biar nggak ada abu-abunya. Nah, sekarang gimana nih untuk nilai akhir? Udah ada KTA, UTS, UAS. Kalian pernah nggak waktu di awal kontrak perkuliahan, dosen selalu bilang, komponen nilai akhir adalah 30% UTS. Ingat dulu, kalau dengan saya 30% KTA, 30% UTS, 40% UAS gitu ya. Masih ingat nggak? Ya, 30% KTA, 30% UTS, 40%. Oh, ada. Bentar lagi saya mute dulu ya. Nah, sambil di mute Adan, silakan bikin formulanya untuk nilai akhir di chat.
Oke, sip. Udah mulai pada paham ya? Gampang kan ya? Yang penting dituju sel berapa. Nanti rumus ke bawahnya tinggal di copy ya. Kayak itu ya. Coba kita cek jawabannya. Kita cek jawabannya. Ini yang baru joining, punten ya, nggak saya admit gitu ya, bilang ya. Kesiangan dia joinnya ya. Sudah hampir jam 12. Nah, nanti kita lihat nih di sini sel berapa nih yang mau dipakai? Sel U, sel V, sel W ya. Barisnya baris ke-5. Barisnya baris ke-5 ya. Bukan ke-3. Jadi yang jawabnya ada yang selain 5 itu salah ya. Oke, kita cek ya, kita cobain. Ini ya, sama dengan 0,3 itu kita ambil dari QTA. Ya, yang udah jawab itu ya. 0,3 lagi kita ambil dari nilai UTS. Lalu 0,4-nya ambil dari UAS. Jadi nanti saya ngolah nilai kalian juga gini, ngambilnya 30, 30, 40. Nah, sehingga untuk baringin, nah ini kita tutup ya, kita hide, bukan di delete tapi di hide ya. Ini saya suka ini ya, yang dimunculin tuh KHD, ITA, UTS, UAS, NAHM. Ini saya hide lagi sehingga satu halaman ya. Bukan kelihatan ya. Nah, NA-nya 41 doang ya. Dia udah jarang masuk gitu kan ya. Kayak kita double klik. Ini hasilnya ya. Saya pengen satu angka di belakang koma, ini kita bisa pakai ini ya, decrease desimal atau increase desimal. Nanti kelihatan nih. Tuh, ini ya. Decrease, increase. Seandainya mau dua angka belakang koma, satu angka belakang koma, ini tinggal increase atau decrease desimal ya. Nah, biasanya di jurusan pakainya satu angka di belakang koma. Oke, udah tuh ya. Terus ya ini juga sama nih, mau satu angka di belakang koma, boleh kita decrease. Terus sudah gitu, baru kita giliran rumusnya huruf mutu. Nah, ini saya contekan rentangnya suka lupa nih. Ini saya contekan rentangnya lupa berapa ya. Nah, ini saya lihat dulu ya. Oh, 80 untuk huruf mutu A itu di atas 80. Kita bikin dulu ini ya. Catatan ya di sini ya. A itu nilainya harus di atas 80 gitu ya. Terus nilai B, kalian udah pernah tahu nih rentang nilai ini? Nilai B itu berarti 80 dong ya. Nah, batas bawahnya itu 75. Oke, ini mungkin saya tulisnya gini deh. Dari 8 di atas 80 berarti 8 80 koma udah di atas juga ya. 81 aja deh ya. 81 sampai 100 gitu ya. Ini 75 sampai 80. C-nya, oh ada nilai AB kita tuh ya. Ada nilai AB. Ini tuh AB ya. AB-nya segitu. Hmm, B-nya B-nya itu 69. Ya, batas bawahnya 69 berarti sampai 74 ya. 69 sampai 74 ya. Saya panjangin lagi ke sini. Yang panjang tuh ya. 74 ya. Terus C-nya, oh enggak, ada BC deh, ada BC ya, ada BC. BC-nya itu, saya sambil nyontek nilai nih. Bentar, berapa ya BC ya? 9 sampai 74. BC itu, oh 60. 60 sampai 6,
8 berarti ya. Kan B-nya 69 ya. Terus C, jadi BC itu nilai C gendut gitu ya. Mau B nggak jadi ya. Tapi kalau mau C juga terlalu ini kecil. Turun ke C kasihan ya. Ya, nah C-nya 55 sampai berarti tentang itu ya 59 ya. 59. D-nya 40 ya. D itu 40 sampai itu 55 berarti 54. Terus sisanya E ya. Sisanya E 0 sampai 39. Gitu ya, ini kita gini. Nah, ya itu bikin contekan dulu ya. Karena kita mau menentukan NA ya. Pakai apa? Pakai rumus lagi ya, pakai rumus. Ya, nah, di sini kita bisa gunakan formula, ini kita sambil belajar ya. Materi berikutnya adalah formula if ya. Kalian kan udah belajar coding ya. Di Alpro udah belajar ada if ya. Jika maka ya kan. Kalau kondisi if-nya true, maka kerjakan yang ada di blok tersebut. Kalau kondisinya false, berarti keluar dari blok tersebut. Begitu kan ya? Nah, ini kita juga sama. Kita akan bikin kondisi seperti itu ya. Kita pakai if ya. Ini di sini. Nih ya. Logical testnya apa? Apa yang mau dicek? Apa yang mau dicek? Nilai akhir kan ya? Nilai akhir. Ya, logical testnya ini ya. Oke, logical testnya itu yang mau kita cek. Terus diceknya gimana? Dicek kalau apa? Kita tentukan kondisinya. Kalau X5 lebih besar dari 80 gitu kan ya. Kalau true apa? Kalau lebih besar dari 80 maka kita akan kasih dia A. Itu ya. Kalau salah, kalau salah kondisiin lagi kan. Kalian udah belajar nested if? Sudah, Bu. Udah ya. Jadi ada if di dalam. Sudah, Bu. Kalau salah, if lagi ya. Kalau salah if lagi. Nah, ini saya giniin dulu ya. Kan ini false jawabannya ya. Karena emang nilainya dia jelek gitu ya. Nah, supaya di apa diperiksa kondisinya. Nah, saya bikin ininya di sini ya rumusnya ya. Bikin lagi berarti ya if. Oh ya if. Nilai ini berapa tuh rentangnya? Lebih besar dari berapa? 75 ya. Lebih besar dari 75. Terus apa? Itu if bersarang tuh. If itu lebih besar dari 75, titik koma. Nah, ini ada contekannya di sini logical test. Value-nya kalau true, apa tuh? Dia udah ada tuh di situ contekannya. Value if true-nya berarti ini B, sorry, A, B. Ya, A, B. Value-nya kalau salah, apa yang dilakukan kalau salah? Pengkondisian lagi ya? Pengkondisian lagi ya, kalau salah, dia pengkondisian lagi. Jadi, sorry. Ini. Kalau salah, kita bikin lagi if lagi. Masih X5. Masih X5. X5-nya lebih besar dari berapa nih kali ini? X5-nya lebih besar dari 69 ya. X5-nya lebih besar dari 69. Tuh ya, logical test-nya itu. Nah, terus
Ini pakai titik koma ya, kebetulan laptop saya pakai titik koma, tapi kadang di laptop masing-masing ada yang titik koma, ada yang koma ya. Untuk parameter berikutnya. Ini kan function nih, function if, parameter pertama logical test, parameter kedua value if true, B aja ya, B ya. Value if false. Nah, kalau false udah kita segitu aja dulu ya. Kalau salah B gitu aja lah ya. Ini ya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi di dalam if ada if lagi, ada if lagi. Ya, jadi ini saya nggak tuntasin sampai E ya. Saya cuman sampai D doang. Jadi nilainya begini. Tuh ya. Bayangkan nilainya D semuanya. Iya, soalnya kan itu batasnya cuman saya ambil 69 ya. Nah, kalau mau dilengkapin rumusnya, saya udah punya rumusnya ya. Bentar ya, kita edit ya rumusnya. Nah, ini rumus yang benar ya. Tuh lihat ya, panjang ya. Makanya tadi nggak akan cukup kalau saya bahas semua ya. Panjang ya. Ini. Oke. Terus ini lihat ada yang BC. Bener nggak nih? Dimas BC gimana ngeceknya? Lihat aja di sini. Dimas teh nilainya 66,8. 66 tuh ada di rentang 60 sampai 68 ya. 69 ya ini kan. Oh, berarti benar dia BC itu ya, dicek. Kadang-kadang manusia harus cek dulu. Si ini E ya. Tuh ya. Nah, sekarang udah dapat nilainya, saya pengen tahu sebaran nilainya. Berapa orang sih di kelas saya yang dapat A, dapat B, dapat C. Nah, kita akan belajar fungsi count if ya. Count if itu untuk menghitung. Ini D ada berapa? C ada berapa gitu ya. Count if ya. Jadi ini saya akan pakai count if. Saya baruin lagi ya. Nih, rumusnya nih. Sama dengan, nah saya cari count if. Ini ada ya, count if. Ranknya mana? Nah ini ranknya ya. Ranknya itu, rank huruf ya. Itu yang kita cari. Kriterianya apa? Nah, kriterianya adalah ini ya, huruf A. Ya. Di rank tersebut, kalau nemu huruf A, ada berapakah jumlahnya? 1 ya. Nah, coba nanti kalian lihat di sini, akan aneh jumlahnya. Ya, coba padahal tadi E ada ya. Di sini 0, tapi padahal ada E. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, karena saya tarik rumusnya ke bawah, dia ranknya ikut ke bawah juga. Nih, kalau kita cek lagi, tuh ranknya geser ke bawah. Bawahnya lagi, ini saya pakai F2 ya untuk ngecek ya. Ranknya geser ke bawah lagi tuh ya. Oh, kalau gitu jangan begitu ya. Harusnya dikunci ya. Nah, supaya terkunci hanya di rank yang sama, yang ini, biar kita geser-geser rumus tetap nilainya sama, ranknya yang itu yang dituju, nggak geser ke bawah kan emang prinsipnya gitu ya, dia ngopi, dia geser gitu ya. Kita kasih F4 ya, ranknya dikasih F4 pakai dolar. Biar kekunci di situ, saya drag and drop lagi. Nah, udah benar sekarang ya. Kita cek yang ini, benarkah ranknya? Tuh ya, nggak geser ya. Ranknya di rank yang sama. Nah, ini totalnya ada 28. Benar nggak sih 28 mahasiswa? Benar ya? 28, 28. Tinggal ngitung presentasenya. Berapa persen jadinya? Ya ini pakai rumus ini aja ya.
jumlah per total siswa dikali 100. Sehingga kalau dijumlah di 100%. Nah, itu untuk latihan berhitung yang penilaian. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ini saya share dulu ya. Oke, ini harus di save as. Nah, sekarang kita buka file yang tadi ya, sama-sama. Mangga, ayo dicoba. Dicoba, silakan. Saya buka dulu filenya. Kita belajar dulu ini ya, HLOOKUP, VLOOKUP ya. Nah, ini filenya saya 100% kan. Ya. Oke, di sini kita mulai kerja pakai 2 sheet, ya, ke sini dan ke sini. Jadi ini ada data referensinya. Ini ada nomor, bukan nomor pemesanan mungkin ya, lebih ke nomor customer ya. Bahwa customer Andi itu nomor 101, Budi 102 gitu ya. Udah dipotong ya. Jenis kelamin dan domisili. Terus pengiriman paketnya ya. Kalau Jakarta sehari, Bandung 2 hari, Palembang 3 hari, Surabaya 3 hari gitu ya. Palembang 2 hari, Surabaya 3 hari. Oke, yang masih buka slide, yang masih buka Excel, coba di chat, Bu, tungguin. Yang udah buka Excelnya boleh di chat, Bu, udah buka Excelnya, siap. Udah pada dibuka Excelnya? Ambil dari file di Google Classroom. Sudah? Ditungguin. Jadi kalau udah siap bilang aja di chat, siap Bu. Silakan dibuka file yang judulnya VLOOKUP HLOOKUP. VLOOKUP HLOOKUP yang ini. Ini ya. Di Google Classroom sudah ada ya. So, kalau udah siap bilang, siap Bu, udah siap. Ketik di chat. Di sini nih, di pertemuan 10, nggak ada. Ini, tuh. Baru muncul, Bu. Oh, baru muncul. Oh, berarti tadi nggak masuk ke sana ya. Padahal dari tadi udah ada di sana ya. Sok, nggak boleh diambil. Yang ini, VLOOKUP, HLOOKUP. Buka di Excel ya. Nanti kalau udah banyak yang ketik, udah siap, baru saya mulai ya.
Oke, sip, udah pada siap ya. Kalian lihat ya, di situ ada 2 sheet, ada data referensinya, ada file latihan ya. Nanti kita mau cobain HLOOKUP sama VLOOKUP. Kalau yang tadi count if, itu kan menghitung ya. Menghitung kalau kriterianya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Di suatu range. Ngitung misalnya huruf A ada berapa, huruf B ada berapa, kan cuma ngitung. Kalau ini kan kita nggak bisa gini ya. Maksudnya tujuannya bukan ngitung ya. Kalau ini saya pengen di file latihan ini katakanlah terjadi pemesanan di tanggal 6 Maret ya 2021. Si nomor pemesannya itu 106. Gitu ya. Jadi cuma ada nomor pemesan aja. Kan kalau kita manual nyari siapa ya 106 gitu kan ya. Oh, Fiona. Fiona dari Palembang. Ya, nah di sini kan nama customer Fiona dari Palembang. Nama pengirimannya berapa hari? Oh, kalau Palembang 2 hari gitu ya. Itu kan manual banget ya. Maksudnya kalau manual nanti kamu nulis gini. Fiona Palembang 2 hari. Kebayang nggak kalau datanya ratusan? Balik lagi lihat. Oh, si Budi. Fix ini. Balik lagi lihat. Aduh, capek ya. Nah, di sini ada 2 function ya. Ada HLOOKUP. Itu untuk mencari data secara haknya horizontal. Iya betul, Fahri capek pisan ya. Yang udah sering ngolah data mah apalah itu ya. Betapa capeknya satu-satu ya. Nah, kita mau nyari kan tujuannya, nyari ya, lookup. Nah, lookupnya yang mana? Nah, ada 2 ya, ada lookup vertikal ataupun lookup horizontal. Nah, kebetulan untuk tabel ini, dia kan ke arah vertikal ya, ke bawah ya. Sementara tabel yang ini, yang kotak dan lama pengiriman, itu tabelnya nyarinya ke kanan atau ke horizontal arahnya gitu ya. Jadi yang ini kalau kita mau nyari 102 tes siapa, 106 tes siapa, itu kan nyarinya ke bawah ya, ke sini ya. Berarti itu vertikal. Oke, kita cobain ya. Saya di sini akan lihat dulu. Kita pakai fungsinya namanya vertikal karena kita mau cari ke bawah. Nah, kalian bisa nyari di more function atau bisa langsung juga ketik di sininya di lookup. Udah ada ya lookupnya. Double klik. Nah, terus dia nanya ya, lookup value-nya yang mana? Nah, ini ya. Itu yang mau kita cari. Nah, kita masuk ke parameter berikutnya. Tabel array-nya yang dicarinya di mana? Maaf ya, lagi batuk nih. Kita cari tabel array-nya, oh ada di sini. Kita langsung aja klik data referensi, pilih aja ini ya. Nah, jebret gitu ya, datanya itu. Tapi jangan lupa, nanti kan suka geser-geser tuh ya, suka geser-geser. Dikunci dulu pakai tadi, kita udah jelasin ya, F4. Tuh, jadi ada dolarnya. Dolar-dolar gitu untuk kunci. Jadi nggak akan geser datanya ya, nggak akan geser tabelnya. Titik koma lagi ke parameter berikutnya. Kolom indeksnya yang mau dicari yang mana? Ini kan, nah kita mau nyari nama kan, nama itu adalah indeks kedua. Ya, ini kita tulis 2. Terus range lookup-nya yang mendekati atau yang sama persis. Nah, kalau saya nggak butuh yang mendekati ya. Kita di sini butuhnya kan yang sama persis ya. Namanya sama. Kalau ada misalnya 2 Andi, yang satu Andi A, satu lagi Andi B, itu nanti dianggap match ya kalau approximate karena mirip. Makanya kita false ya.
Udah tuh beres rumusnya ya. Muncul ya, 106 Fiona. Jebret. Tuh kan, ya. Enak ya, nggak usah satu-satu. Kita cek secara ini ya, random ya. Benar nggak sih 108 tuh Hesti? Udah betul ya. Nah, domisilinya juga sama ya. Ini domisilinya mencarinya kemana? Vertikal juga ya, ke bawah tuh ya, vertikal. Kecepatan nggak? Bisa diikuti ya, sambil kalian juga ya. Pakai lagi vertikal lookup ya. Di lookup, belum, sorry. Di lookup, saya double klik rumusnya. Lookup value-nya masih di nomor pemesanan, karena unique ID-nya itu di nomor pemesanan ya. Takutnya nanti ada Fiona yang lain. Kalau kalau yang lookup value-nya pakai nama customer, nanti kalau ada Fiona, dua Fiona, padahal orangnya beda, yang satu Fiona Bandung, satu Fiona Palembang, nanti jadi salah gitu ya. Jadi kita pilih unique ID-nya. Unique ID-nya itu adalah si nomor pemesan atau nomor ID customer ya. Yang jadi itu sama kayak tadi ya. Parameter berikutnya tabel array. Pilih, jangan lupa dikunci pakai F4. Nah, 4 tuh ya. Kolom indeks keberapa? Nah, hitung ya. Kita mau cari apa? Domisili ya. Domisili itu kolom ke, hitung nih. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Terus range lookup-nya kita pilih false. Nah, muncul ya. Coba kita cek lagi ya. Fiona bener nggak sih orang Palembang? Fiona Palembang. Udah betul ya. Nah, sekarang lama pengiriman. Lihat, lama pengiriman bukan ke bawah ya, bukan arah vertikal, tapi dia horizontal arahnya. Maka yang kita gunakan mencari datanya bukan ke arah vertikal, tapi ke arah horizontal. Jadi kita gunakan di sini adalah H, lookup, ya, horizontal lookup. Tuh ada rumusnya ya, lookup value-nya yang mana? Kan yang mau dicari lama pengiriman tuh berdasarkan apa? Domisili ya. Berarti lookup value-nya domisili. Domisili, tabel array-nya yang ini ya, tabel array-nya yang itu. Jangan lupa F4 dikunciin dulu. Row index-nya, katanya ya, barisnya, baris ke berapa? Baris ke 1, kedua, kedua ya. Barisnya baris kedua. Bukan dari atas ya, bukan baris ke-15, bukan ya, tapi baris kedua dari si tabel array. Ya. Baris kedua. Kan kita mau tahu harinya ya, harinya jumlah lamanya berapa hari. Terus ini false, lagi-lagi. Selesai itu ya, jadi Palembang 2 hari. Benar nggak sih Palembang 2 hari? Benar ya, Palembang 2 hari. Nah, ini udah keisi. Selesai. Oke, cukup ini bisa diikuti. Udah paham? Boleh kasih reaction aja ya. Kalau udah paham, supaya nanti kita bisa maju ke materi berikutnya. Boleh kasih reaction, jempol atau apalah ya. Udah paham? Udah sampai gini kalian tabelnya? Oke, sip. Udah paham ini kalian tabelnya udah sampai kayak gini? Udah jadi belum tabelnya? Belum. Kecepatan. Kecepatan. Oke, kalau kecepatan setidaknya konsepnya paham dulu ya. Ini kalau kecepatan di bagian mananya nih yang kecepatannya nih, Pak Is nih. Ini ininya ya. Kalau kita mau cari ke arah bawah berarti ke arah vertikal ya. Kalau mau cari ke arah mendatar begini berarti kita ke arah horizontal gitu ya.
Makanya ini kita pakai VLOOKUP. Ya, ini juga pakai VLOOKUP. Tapi begitu lama pengiriman, karena ke pinggir, kita pakai HLOOKUP. Nah, ini yang jadi kunci. Mau dicarinya apa? Ini ya, nomor pemesanan ya. Datanya dari mana? Ngambil dari sini. Ini untuk tabel arraynya. Oke, untungnya ini saya record ya. Jadi nanti kalian yang udah paham konsepnya tapi belum sempat kepraktekan, nanti cek recording. Oke, ini untuk VLOOKUP. Berikutnya kita pindah ya. Kita pindah ke ada di contoh di situ pivot tabel. Pivot tabel ya. Silakan dibuka pivot tabel file latihan. Bukan yang advance ya, yang ini. Ya, kalau udah bilang udah ya di chat ya. 2 menit ya, saya kasih waktu tunggu 2 menit sampai 3 menit. Kalau udah bilang udah. Oke, terima kasih yang sudah komen dan sudah membuka file pivot tabel ya. Nah, dalam pengolahan data, ini ya pivot tabel itu juga sangat penting ya. Kadang-kadang nanti kalian sering begini. Misalnya nih dalam sebuah retail gitu ya. Ini kalian pasti suruh ngolah data, biasanya ada algoritmanya ya, data mining begitu ya. Dalam sebuah perusahaan retail, katakanlah kita pengen tahu nih makanan yang paling laku di bulan tersebut.
Atau misalnya di bulan Januari, katakan apa ya, Indomie punten ya sebut mereknya, yang terkenal ini ya. Dalam bulan, misalnya di dalam bulan Januari, Indomie laku berapa piece. Kan kita perlu ya yang kayak gitu ya. Terus kita bisa lihat nanti gini, Indomie teh kok lakunya kenapa ya di bulan September, Indomie kuah gitu ya. September, Oktober, November, Desember, Januari naik penjualannya melonjak. Kenapa kira-kira? Nah, itu bisa ini ya. Jadi kita lihat dulu datanya. Oh, ini ternyata laku nih di bulan-bulan ini. Mungkin kita bisa lihat kondisinya. Oh, ternyata itu musim hujan. Musim hujan itu enaknya makan Indomie kuah panas-panas pakai dipurulukan cabai gitu ya, pakai telur ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi pada akhirnya apa? Keputusan untuk ini ya, para direksi ya, mengambil keputusan ya. Oke, kalau gitu kita gini aja yuk. Misalnya ada yang nggak terlalu laku nih, katakan apa ya yang nggak terlalu laku, mungkin kecap asin misalnya ya, atau saus ya, misalnya nggak terlalu laku. Tapi kan temennya Indomie ya. Nah, si sausnya temennya Indomie nggak terlalu laku nih, tapi begitu dipasangin jadi bundling di bulan tersebut atau di bulan-bulan yang lain ya, atau yang laku-laku tadi, ketika Indomie melonjak pembeliannya, bandingin tuh sama saus ya. Beli 5 Indomie berhadiah saus botol. Nah, gitu ya. Atau dibalik, beli 2 saus botol berhadiah Indomie. Terus raknya deket-deketan. Rak Indomie sama saus dideketin. Untuk apa? Untuk mendongkrak penjualan saus botolan gitu kira-kira ya. Kan bermanfaat banget ya data-data kayak gitu ya untuk pengambilan keputusan. Nah, itu makanya orang-orang ya data scientist ya jago-jagonya ngolah data itu kepake banget ya. Karena bisa meningkatkan penjualan berapa kali lipat ya. Kalau emang orang-orangnya kreatif ya, maksudnya kreatif tuh dari data mereka bisa ngambil keputusan dan itu impactful gitu. Nah, sekarang kita cobain dulu ke data yang sederhana. Oke, kalau data masih sederhana begini, tidak memerlukan algoritma yang bla 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 gitu ya, kita masih bisa pakai Excel ya. Nah, ini ada satu fungsi yang sangat bermanfaat, itu namanya pivot table. Ini ada di sebelah kiri atas ya. Tuh ya, ada keterangannya easily arrange and summarize complex data. Ya. Jadi kita di sini misalnya, saya pengen tahu nih di Jakarta penjualannya berapa, atau motor Honda penjualannya berapa plus areanya, atau bulan Januari Honda laku berapa. Nah, itu macam-macam lah, nanti itu kondisi itu kalian yang bentuk ya. Nih, pertama-tama ini kalau datanya kecil kan bisa gini ya, saya shift, ini saya tekan shift, terus di akhirnya saya klik langsung ke sortir ya, maksudnya langsung ke select ya. Tapi kalau misalnya datanya gede banget, banyak, klik aja di mana aja, terus kalian tekan Ctrl A untuk select all-nya ya. Select all, kita pivot ya. Table range-nya betul yang ini, betul ya. Table range-nya ini ya, select a table or range. Ini ya yang mau kita masak. Terus mau di mana tempat nge-pivotnya, hasil pivot table-nya, mau di new worksheet berarti di sheet baru ya, worksheet baru, atau di sini. Nah, ini kita biar kelihatan aja kita di existing worksheet ya. Di sini aja ya. Saya lokasinya hanya mau disimpan di sini. Di sini ya. Oke, nah ini ya. Nah, sebelum dibangun reportnya sama pivot table, di sebelah kanan, ini kalian zoomnya di kanan pasti ada layar hitam, digeserin aja ya wajah-wajah itu ya. Wajah-wajah lucunya digeserin biar nggak tertutup pivot table fields-nya. Nah, di situ ada pilihan filter, ada kolom, ada baris, ya, dan ada value. Value mana yang mau kita lihat, ya. Nah, di sini
Saya pengen, katakanlah kolomnya, saya pengen tahu apa ya, penjualan ya. Value-nya yang mau saya hitung adalah penjualan. Caranya gimana? Ini di drag and drop aja nih. Penjualannya di drag and drop ke value. Tuh ya. Terus kolomnya misalnya mau kolom ke sini ya. Mau area atau merek. Nah, bebas lah ya. Misalnya area untuk kolom. Mereknya di baris. Nah, udah tuh jadi. Ya, nggak usah ngitung lagi kan. Misalnya gini, pengen tahu Honda laku berapa total ininya ya, rupiahnya. Kawasaki laku berapa total rupiahnya. Yamaha laku berapa. Hiji-hiji kan kalian tehnya. Pakai kalkulator gitu, pilihan hiji-hiji kan nggak mungkin ya. Jadi pada akhirnya ini udah dihitungin, cuman ininya masih jelek ya. Kita kasih koma ya biar cantik ya. Jadi kelihatan ya, penjualan Honda di Bandung itu 20 juta. Gitu ya. Di Jakarta segitu, di Surabaya segitu, grand totalnya segitu. Berarti kan bisa kesimpulannya gini, oh orang Surabaya mah senangnya Honda. Ya, penjualannya selama ini 62 juta. Terus udah gitu, kenapa di Bandung senangnya Kawasaki nih ya? Tapi nggak pada suka Yamaha. Kelihatannya di situ ya. Ini data pura-pura ya, data pura-pura. Nah, kelihatan. Oke. Boleh yang lainnya? Boleh ya. Boleh. Mau pakai yang lain. Bikin lagi pivot table ini. Pivot table kali ini. Pivotnya. Ini lokasinya di sini ya. Saya pengen apa ya? Jumlahnya jumlah motor. Value-nya yang dihitung jumlah motor. Terus areanya di kolom. Bulannya di baris. Nah, kayak gitu ya. Ini filter juga bisa dipilih ya. Filternya mau apa ya? Apakah berdasarkan penjualan di filternya? Boleh ya. Coba kita cek. Nah, ini pagar-pagar karena terlalu ini ya. Kita double klik aja. Ya. Nggak cukup karena tadi kan panjangnya ini berapa digit. Nah, ini kelihatan ya. Oh, selama Januari, ini kan ini 3 bulan, Januari, Februari, Maret ya. Selama Januari di Jakarta berhasil menjual 1. Berarti apa? Kita harus gencarkan promosi gitu kan ya di Jakarta. Terus ini juga di Jakarta cuma 1 ya. Ini berkurang nih. Kenapa ya di Surabaya tadinya ada 2 orang jadi 1 orang? Oh, iklannya kurang meren. Nah, gitu kan ya. Ini juga Maret ya. Maret ini mungkin di Bandung nggak ada penjualan ya. Terus tiba-tiba naik, terus menurun gitu. Nah, ini bisa kita analisa ya. Jadi ini ada grand totalnya. Penjualan motornya ada 3. Ini berdasarkan apa? Ya dia ngitung di sini kan Jakarta ada berapa nih? Jakarta 1, 2, 1. Jadi ini pengembangan dari count if ya. Lebih kerennya dari count if ya. Bisa berbagai macam field data. Terus ininya bisa kita filter. Ya, ini bisa kita filter. Gitu ya. Oke. Mungkin itu kira-kira ya untuk pivot table. Sok ada yang udah jadi. Ini kalau mau di remove gimana? Tinggal diklik aja remove. Ya. Sok ada yang udah jadi sampai sini. Sok dicobain dulu. Kalau tinggal pakai pivot mah gampang sih. Yang susah justru datanya ya. Nyari data begini. Kalian nanti pas PA, itu tantangan banget ya nyari data tuh ya. Luar biasa ya.
Dari data ke perusahaan kan ya, emang perusahaan mau ngasih data-data begini untuk kalian masak pakai algoritma XYZ gitu kan belum tentu. Data itu susah, mahal ya. Data itu mahal. Urusan ngolahnya ya sama sih, ini juga ya, maksudnya prospek juga ya, tukang ngolahnya. Tapi kalau nggak ada datanya, data scientist bengong ya. Gitu. Sok, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sok, di chat yang sudah berhasil sampai seperti ini siapa aja? Coba di chat. Oke, sip. Belum ya? Nah, ini yang belum kenapa nih? Kecepatan. Tapi konsepnya paham ya, bahwa itu manfaat dari pivot table ya. Karena nanti MOTD-nya bikin ini ya. Ya, awas udah ya. Ya, nggak apa-apa, masih harus ngulang-ngulang. Berarti udah dicobain. Sip, sip. Yang udah ya, ada Nuri, udah, Fawas, udah ya. Terima kasih yang sudah. Apalagi tadi Teh Hendy udah juga ya. Irmanto udah ya, Fatir udah, oke, Anggita udah, Salsa udah. Oke, sip. Makasih yang udah ya. Oke, itu ya mungkin bahasan sampai pivot table. Untuk Excel saya nggak akan mungkin bahas semuanya ya, karena Excel tuh luar biasa ya, banyak banget ya. Formulanya banyak ya, ini juga eh, untuk gambar grafik juga, aduh itu harus diulik ya, banyak ya, nggak mungkin kita di kuliah ini ya, apa Aplikom harus harus khusus mata kuliah Excel, tapi kan bukan itu kerjaan saya. Minimal kalian tahu aplikasi yang bermanfaat nanti untuk kalian kuliah ke depan ya, Aplikom tuh begitu. Nah, berikutnya kita ini ya, kita akan kerjakan, saya akan bahas mail merge. Ada yang pernah pakai mail merge? Mail merge. Pernah nggak? Belum? Oh, Fahri pernah ya. Banyaknya yang belum ya. Oke, pada belum nih. Nanti kita bahas ya. Nah, kalian buka ini ya, dua file ini. Sambil dibuka ya. 2 menit ya. Buka nih, contoh surat sama daftar nama untuk surat. Nah, saya akan contohkan sambil dibuka ya. Sambil dibuka, sambil saya ngomong, sambil saya jelasin. Kalian buka dulu filenya. Saya akan contohkan mail merge ini untuk pembuatan surat massal ya. Surat massal. Jadi sebetulnya manfaatnya banyak ya. Kalian bisa bikin untuk kartu ya, kartu ujian ya. Kalian bisa bikin untuk apa tuh namanya? Sertifikat ya. Sertifikat kalau kalian mengadakan kegiatan terus kalian generate sertifikatnya, itu bisa pakai mail merge ya. Kalian jadi panitia seminar, disuruh sama panitia dosen untuk berkirim surat, ya pakai mail merge-nya ya. Pasti nanti kalian tahun 2023 dilibatkan ya. Tunggu aja tanggal mainnya. Tinggal direkrut. Ya. Nanti kalian naik semester berapa? Semester 3, semester 2 mungkin. Pasti diajak ya. Mau jadi panitia enggak ya, kalau disuruh sama himpunan ya, tapi kalau belum ya jangan dulu. Gitu, gitu ya. Oke, silakan dibuka dulu ya. Contoh suratnya dan daftar nama surat. Saya juga akan sambil buka itu. Kalian juga ya. Jadi kalau udah chat, udah Bu. Kalau udah silahkan di chat.
Yang ini jauh lebih mudah sih ya. Ya sip. Nah, kan kita teh mau bikin surat nih ceritanya. Mau bikin surat. Berarti ada suratnya. Nah, suratnya di sini ya. Ini udah punya template ceritanya. Kita mau ngasih tahu sama orang ya bahwa kita akan mengadakan seminar nasional ya. Namanya kita ini selalu mengadakan senia ya setiap tahun ganjil. 2021 sudah ya. Berarti senia ke-7 itu 2023 ya, bukan tahun ke-7 tapi sudah acara seminar ke-7. Jadi ketua pertamanya tuh saya ya 2013 kalau nggak salah ya. 13, 15, 17, 19, 21 ya. Yang ke-6 besok 23 ya. 2023. Nah, terus kita ceritanya mengundang orang-orang untuk mengikuti acara ini gitu ya, ceritanya ya. Nah, ini surat undangannya nih. Bikin dulu formatnya, surat undangannya. Terserah sih ini mah surat undangannya yang sesuai bakunya dari instansi masing-masing gitu ya. Kalau ini saya ngambil dari template yang kemarin ya, yang tahun 2021. Nah, terus saya pengen ngisi di sini kepada nama orangnya di sekolahnya atau di kampusnya gitu ya. Karena biasanya yang diundang itu Civitas Akademika ya dan industri gitu. Jadi dari Civitas Akademika dan juga industri dan juga masyarakat umum biasanya ya. UMKM juga diundang. Nah, di sini udah disediain tuh nanti di sini akan kita isikan nama ya. Ini di sini akan kita isikan nama, di sini akan kita isikan sekolahnya atau universitasnya. Nah, datanya dari mana? Datanya mau kita ambil, tapi dengan catatan kita udah punya data ya. Kita udah punya data nih ya. Saya sampel aja contoh ya. Ini saya kasih all border ya. Terus ini nomor satunya, di baris satunya itu kan judulnya ya. Saya kasih gini dulu deh. Dirapiin. Nah, gitu ya. Terus ini ada nama-nama orangnya, misalnya nih Wednesday Adams dari Nevermore Academy, ya. Lagi kekinian itu ya. Ada Harry Potter ya dari Hogwarts. Ada Abi Satya, ada Ningrum dari Hogwarts juga ya. Nah, yang ini mah betulan ya, nomor 5 sampai bawah betulan ya. Orangnya emang di sana ya. Pak Hans itu dari Samratulangi sampai Eva Hendra ini dari Umroh. Umroh itu apa ini? Singkatan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Singkatnya Umroh. Gitu ya, umrah ya. Nah, ini ya orang-orang calon penerima suratnya. Nah, terus saya pengen otomatis ngambilin nama ini beserta universitasnya ditempelin ke sini. Nih, kalau satu-satu begini ceritanya. Ini ditutup dulu ya. File latihan yang tadi ditutup dulu. Bentar. Kalau satu-satu apa yang terjadi? Kontrol C gitu ya. Kontrol V ya. Ini kasihannya. Terus gimana lagi? Cari lagi. Kontrol C. Kontrol V. Kasihan ya. Jangan gitu ya. Jangan kayak gitu. Oke, jadi akhirnya kita pakai mail merge. Excelnya ini saya tutup dulu karena ini boleh sih dibuka. Boleh dibuka tapi baiknya ditutup karena ketika dipakai untuk mail merge, data ini tuh harus tidak boleh diutak-atik ya. Makanya kita tutup Excelnya, kita pindah ke sini di Word, kita panggil
Nah, ada di tab mailing. Ya, mailing. Terus kita pilih, kita letakkan kursornya di situ ya, yang untuk nama. Kita ambil dari sini ya, select recipient, ya. Start mail merge, terus ini, kok saya jadi lupa, hilang kemana ya? Bentar. Nih, select recipient, use an existing, ini ya, ini ya, ulang ya. Select recipient, use an existing list, kan kita udah punya ya listnya. Terus arahkan ke file Excel yang tadi, ada di sini. Daftar nama untuk surat, itu kan ya. Open ya. Ini di daftar nama untuk surat itu cuman ada satu sheet kebetulan ya, makanya di sini sheetnya yang muncul cuman satu ya. Tapi kalau dia ada 5 atau 10 sheet ya, ini muncul ber di sini banyak ya. Nah terus karena first row-nya tadi kan ada kolom header ya, ada nomor, nama, sama universitas. Jadi ini kita centang ya untuk ngasih tahu row pertama itu adalah header. Jadi nggak dimasukin. Oke. Terus kita insert merge yang mau di field, insert merge field, nama kan ya, di situ. Itu langsung muncul ya, universitas. Udah beres ya. Hasilnya mana ini? Preview. Wednesday Adam, Nevermore Academy. Ini di next record berubah ya, Harry Potter di Hogwarts, Abi Satya di Nevermore, Ningrum, Hans Samratulangi ya. Tuh. Ini terakhirnya yang Pak Hendra dari Umrah ya. Betul ya? Ini nomor 1. Nah, itu ya cara pakai mail merge. Oke, ada pertanyaan? Kalau mau diganti gimana? Mau diganti bisa ya. Bisa diganti dari Excel-nya, ini ditutup dulu. Atau bisa diganti dari sini ya. Bisa diganti dari sini. Tapi saya sih paling males ya ganti-gantian gitu ya. Ganti gitu paling males. Ini ada sih edit recipient list ya. Ini bisa kita edit di sini ya. Edit. Ini misalnya biasanya mau diganti jadi siapa namanya ya, Dumbledore ya. Nah itu langsung ke edit ke sana ya. Dan ternyata sekolahnya tuh bukan di Nevermore tapi di Hogwarts. Hogwarts aja gitulah pokoknya ya. Oke. Yes. Oke. Kita lihat si Abiasa tuh ya. Namanya jadi Abi Satya Dumbledore. Sekolahnya di Hogwarts. Gitu. Terus kalau mau di print gimana? Ya ini. Kita print dokumen. Ini ya di finish and merge. Print dokumen. All. Print to PDF. Ya, kalau saya mau ke PDF kan dulu karena nggak nyambung ke printer. Nanti kalau nyambung ke printer tinggal dipilih kan ya. Dan oke. Ya udah, apa ininya? Namanya. Hasil cetak. Surat undangan. Ya, surat undangan seminar. Udah jadi. Jadinya gimana suratnya? Jadinya seperti ini. Hasil cetak surat undangan. Ya. Tuh, ada 18 surat. Tuh ya, Harry Potter. Abi Satya yang udah Dumbledore. Ningrum. Hans. So, ada yang udah sampai sini? Pasti kecepatan. Udah dijamin kecepatan. Karena saya ngejar waktu ya. Buru-buru saya tuh ya. Ngejar waktu. Nah, saya minta
kalian bikin mission of the day, dikumpulkannya nggak usah. Kan kita udah habis nih, udah jam 12.54 ya. 6 menit lagi menuju jam 13. Mission of the day-nya, kalian bikin juga surat ya, surat undangan, terserah mau undangan kalian nikahan, mau undangan kalian ulang tahun, mau undangan syukuran rumah baru, mau dicantik-cantik formatnya di Word, terserah lu dah gitu ya. Mau dibagus-bagusin apa gimana, pokoknya bikin cetak surat ala-ala kalian ya, surat undangan ala-ala kalian. Atau misalnya Pascal ini adalah seorang CEO di perusahaan Pascal Corp, terus bikin surat undangan ke CEO lainnya gitu ya. Terserah lah, suka-suka kalian ya. Nah, untuk daftar namanya juga kalian atur ya, nanti kepada YTH-nya nama tentunya ya. D-nya boleh alamat asli ya, misalnya alamat Jalan Riau nomor sekian gitu ya. Jalan Riau nomor 1 misalnya ya. Tahu nggak Jalan Riau nomor 1 apaan? Tahu nggak? Itu RSJ di Jalan Riau itu RSJ ya. Dia nomor 1 itu ya. Ya. Jadi nanti alamatnya harus alamat ini ya, alamat rumah ya, alamat jalan atau alamat kantor gitu ya. Pokoknya bikin surat undangan ala kalian, alamatnya alamat rumah atau kantor, bikin Excel-nya Excel kalian sendiri. Data Excel-nya bikin ngarang kalian sendiri ya. Minimal 20 orang. Ya, minimal 20 orang undangan ya. Oke. Itu MOTD 10-nya. Ditutupnya kapan? Ditutupnya ntar jam 12 malam. Jadi masih sempat, silakan ngulik ya. Oke, jangan khawatir videonya ini kan saya record langsung saya upload ke YouTube, nanti saya kasih lagi recordingnya ke Classroom, silakan ditonton ulang. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Bu, berarti tugasnya Gimana tugasnya? Iya. tugasnya berarti yang PDF sama Excel-nya ini, Bu, yang dikasih. Ininya hasil. Jadi ada 3 file ya. Word yang ada mail merge-nya, Excel-nya, sama PDF-nya. Jangan dikompresi ya. Jangan di zip atau di rar ya, langsung aja kirim. Kan kayaknya di assignment itu bisa kirim beberapa file ya kalau nggak salah ya. Bisa, Bu. Itu ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita tutup saja. Sudah 12.57. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah open cam ya, dan juga atas partisipasinya. Selamat besok, apa katanya besok ada acara ya? Acara apa? LDKK, Bu. LDKK besok. Oh ya, selamat LDKK ya besok. Untung Aplikom hari ini ya. Jadi tetap ada diselenggarakan, nggak bolos lagi. Ya, selamat mengerjakan tugas ya. Selamat besok menuju LDKK. Sehat-sehat ya. Jangan lupa besok prokes ya. Offline kan ya? Jangan lupa prokes ya. Jangan lupa pakai masker. Kadang kalian teh suka keenakan buka masker ngobrol yang teman-temannya. Jangan ya. Cuci tangan sering-sering ya, atau bawa sanitizer atau tisu basah gitu ya. Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.